Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah dan mendapatkan keberkahan dari rezeki itu. Dan jika ada yang sakit, mudah-mudahan cepat Allah angkat penyakitnya itu. Dengan syarat kita itu harus tahu diri. Jadi kunci hidup di dunia itu sebenarnya hanya satu, tahu diri. Nah, apabila orang itu tahu dengan dirinya, atau lebih halus lagi bahasanya itu mengenal dirinya, maka dia itu akan selamat hidup di dunia dan hidup di akhirat nanti. Sebagai orang yang memeluk agama Islam, mengaku beragama Islam, kita harus tahu diri. Apa saja kewajiban kita sebagai orang Islam itu yang harus kita lakukan setiap harinya, yaitu memenuhi perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita setiap harinya itu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, mengeluarkan sebagian dari rezeki yang kita dapatkan setiap hari, menjaga lisan, tangan, jangan sampai menzolimi dan menyakiti orang lain, mengintrospeksi diri, kemudian kalau bersalah melakukan sholat tobat, bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Nah, itu namanya tahu diri. Jadi kita hidup di atas tanah ini atas izinnya Allah. Jadi kita harus tahu tanpa izinnya Allah itu kita tidak bisa apa-apa. Nah, untuk mewujudkan ketahuan diri kita itu, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Itu yang disebut tahu diri. Ada orang-orang kalau marah itu, dasar kamu tidak tahu diri. Nah, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu kepada kita, kita harus cepat mengurut dada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena sudah ada orang yang mau memperingatkan kita. Karena kita sudah lupa diri. Nah, ketika orang itu tidak lagi tahu dengan dirinya, nah itulah yang disebut dia itu tersesat. Dan ada Al-Quran yang mengatakan sesungguhnya orang yang melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah itu, dia itu sudah tersesat terlalu jauh. Nah, untuk kembali kepada Allah itu, kita itu harus mulai mengerjakan kembali apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Membaca Al-Quran, mendirikan sholat 5 waktu, berjuang, berusaha untuk melaksanakan sholat itu supaya cukup 5 kali sehari semalam. Dan kalau tidak cukup hari ini, besok harus cukup. Nah, begitu setiap harinya itu kita tuh harus berjuang. Dan setiap malam itu harus berdoa kepada Tuhan supaya terus bisa memperbaiki diri itu supaya taat dan patuh kepada Tuhan itu supaya benar gitu. Jadi jangan minta kaya, minta panjang umur, minta sehat saja kepada Allah itu. Introspeksi diri ibadah yang kita lakukan itu, apakah sudah bagus atau belum. Nah, itu yang harus kita lakukan setiap hari. Kalau tidak pandai membaca Al-Quran, minta kepada Allah itu supaya diberikan kepintaran supaya pandai membaca Al-Quran. Jika membutuhkan ilmu, minta kepada Allah itu pertemukan dengan orang yang berilmu supaya kita itu bisa belajar ilmu dari orang itu. Nah, jika tidak pandai sholat, belajar, beli buku sholat, banyak yang jual. Jadi hidup itu tidak boleh pasrah, apalagi menyerah. Nah, itu Tuhan tidak suka dengan orang yang seperti itu. Kita ini harus berusaha, les berdoa. Bagaimana caranya supaya setiap hari itu amal ibadah kita itu terus berkualitas, meningkat terus, bukannya menurun. Jangan sampai
kita berjuang mati-matian mengejar kebutuhan dunia, buat beli mobil, buat beli motor, buat beli rumah, tapi tidak sempat mengenal diri. Itu namanya tidak tahu diri. Kerja mati-matian tapi tidak sholat, nah itu namanya tidak tahu diri. Jadi kita ini harus tahu diri supaya selamat di dunia dan selamat pula di akhirat nanti. Nah, orang-orang yang tidak tahu diri itu, itulah dia itu yang sengsara hidupnya di dunia dan sengsara juga nanti di akhirat. Dan itu pasti. Dunia ini adalah cerminan akhirat untuk seseorang. Apabila dia itu hidup di dunia saja sudah menderita, itu sudah pasti nanti di akhiratnya dia juga akan menderita. Dan ukuran kebahagiaan seseorang di atas dunia itu tidak ada urusannya dengan harta benda. Orang kaya terus bahagia, tidak. Orang miskin terus dia tidak bahagia, tidak. Tidak ada ukuran yang seperti itu. Apabila orang itu mampu menaati perintah Allah itu, mengerjakan apa yang disuruhnya dan menghentikan apa yang dia larang, maka orang itu akan bahagia. Dia tidak akan pernah takut mati. Yang membuat orang itu takut mati karena dia mencintai selain daripada Allah. Cinta harta, cinta mobil, cinta rumah, cinta istrinya, cinta anaknya. Itulah yang membuat dia itu takut mati. Sedangkan mati itu adalah jalan menuju kepada Tuhan. Oke kawan, kita akan lanjutkan mata pelajaran kita dari Iqra 1 sampai Iqra 6. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di video sebelumnya sudah sampai di halaman 19, tapi baru di sini doang kayaknya. Kita akan ulang lagi biar pas ya. Disiplin panjang pendek adalah mutlak dan pasti. Maka hati-hatilah. Di sini perbedaan bahasa yang harus jelas terdengar gitu ya. Bukan terdengar oleh kita, tapi kawan kita yang ada di sebelah itu harus menyimak dan kemudian dia harus bisa mendengar perbedaan bahasa yang kita ucapkan. Contohnya seperti ini. Ini TSA, kalau ini SYA. Sa, sya, A. Ini didung, ini A biasa. Ini A, ini H, dan ini H lebih besar. Ini ko, go, ho, go. Nah, ini yang sering kalau tidak hati-hati membacanya, ini ho aja semua atau go aja semua. Ko, ho. Nah, ini di tenggorokan. Ini kayak memendaham gitu. Ho. Kalau ini di tenggorokan, gede tenggorokannya ko. Ini go. Ini za, ini zo, ini do. Nah, kita lanjutkan ini bawah. Aqoda, kasaba, khotama, somada, ba'asa, ghufala, kholafa, jabala, khotoba, malaha, bayana, kasaba, kholato, azoma, nasyaro, arodo, la'aza, la'aza, la'asyaro, la'a mana, sodakotaka, amanataha, fa'amataha. Gitu kawan. Jadi tidak perlu terburu-buru, santai saja, slow gitu. Yang penting bacanya pas dan terdengarnya benar gitu. Kita lanjut halaman 20. Ini kawan-kawan, ini mau cewek atau cowok ya, kalau mau belajar Iqra, beli Iqra-nya. Jadi biar nyimak video saya ini untuk dewasa ya, untuk orang-orang yang sudah dewasa yang belum pandai mengaji.
halaka, halakata, fa halaka, kotala, kotalata, fakotala, hadama, hadama, hadamata. Ini pendek, ini panjang satu. Fahadama, maknanya panjang. Soro'a, soro'ata, fasoro'a. Doroba, dorobata, fadoroba. Hajama, hajamata, fahajama. Qawama, qawamata, faqwama. Rozala, rozalata, farozala. Nah, itu jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Tidak boleh yang pendek dibaca panjang, ataupun yang panjang tidak boleh dibaca pendek. Kita lanjut halaman 21. Ini penyambungan agak mulai susah gitu. Ini untuk pelajar agak susah, kalau untuk orang yang pandai ya bagi dia kecil ini, cemen katanya. Jadi ini 3 huruf dipisah kemudian digabung seperti ini, agak terjarang, agak masih kelihatan, dan ini yang masuk masa sulitnya ini. Najaha, najaha. Jadi yang diperhatikan itu titiknya terus bodinya sedikit. Nah ini kalau bodinya tinggal ini ja dan ini ha, tangkainya cuma satu. Nah ini yang terpisahnya, najaha, najaha. Ini sambungannya masih kelihatan normal. Dan ini yang enggak sulitnya, najaha. Kita masuk sambungan 3 tingkat sulit namanya ini. Ajala, sakhoro, lahada, fakoha, lahama, nakoso, matoro, hadoro, amaha, famata, wa'afa, takhoza, ajala, salafa, abada, najasa, makoma, roka'a. Ini lam alif sama hamzah tapi tetap dibaca a. Mata'a, banana, hamala, falaha, gholaba, syabaro, la akhoza, malakata, malakata, la asoba. Nah gitu kawan. Jadi kita stop di sini, nanti kita akan lanjutkan di halaman 22. Jadi belajar setiap hari itu perlu, dan juga tidak perlu banyak. Yang penting setiap hari kita itu rutin membaca atau belajar mengaji, membaca Al-Quran ini. Karena orang dewasa itu, ya kita apalagi kalau umurnya sudah 45 atau 50 tahun, itu kita tidak tahu apakah Israel itu sudah mulai mengarah kepada kita atau belum gitu. Nah kalau dia sudah mulai bergerak Israel itu kepada kita, nah itu berkemungkinan atau bisa diperkirakan dia itu akan sampai di sini tidak berapa lama lagi. Karena hitungan kita dengan hitungan Tuhan itu berbeda. Manusia hidup di atas dunia ini hanya 1 atau 1,5 jam, itu hitungan Tuhan. Tapi hitungan kita itu bisa 65 tahun, bisa 70 tahun gitu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, perumpamaan hidup manusia itu hanya seperti hujan yang turun dari langit. Nah hujan yang paling lama turun dari langit itu ya mungkin 2 jam atau 3 jam. Itu sudah banyak yang banjir itu kalau hujannya gede. Nah tapi kita merasa umur kita itu panjang gitu. Karena ukuran kita ini yang sangat kecil. Jadi merasa waktu yang diberikan Tuhan itu 1 jam, nah mungkin kita bisa merasakan 50 tahun.
Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Silakan di like, di subscribe, dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Mana tahu di antara mereka ada yang membutuhkan pelajaran Iqra 1 sampai 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.